Halo, selamat berjumpa kembali anak-anak sekalian dalam kegiatan pembelajaran matematika untuk kelas 7 semester genap. Pada kesempatan kali ini kita akan pelajari bagian 8.5 keliling dan luas segitiga dan 8.6 garis-garis istimewa pada segitiga. Selamat mengikuti. Baiklah anak-anak, kita masuk pada materi bagian yang pertama yaitu keliling segitiga. Untuk mencari keliling sebuah segitiga, kamu harus mengetahui terlebih dahulu panjang dari ketiga sisi segitiga tersebut, karena keliling segitiga adalah jumlah panjang ketiga sisi yang membentuk segitiga. Perhatikan segitiga ABC. Keliling segitiga ABC sama dengan sisi AB tambah sisi BC tambah sisi AC. Jika panjang sisi AB sama dengan C, panjang sisi BC sama dengan A, panjang sisi AB sama dengan B, maka keliling segitiga C tambah A tambah B, atau kalau disusun menjadi A tambah B tambah C. Jadi keliling segitiga ABC adalah A tambah B tambah C. Nah, jika K adalah keliling sebuah segitiga yang panjang sisinya A, B, dan C, maka keliling segitiga dapat dinyatakan dengan K sama dengan A tambah B tambah C. Contoh, Pak Budi mempunyai kebun berbentuk seperti pada gambar berikut. Pak Budi ingin memberi pagar yang mengelilingi kebunnya. Jika biaya pemasangan pagar 25.000 per meter, berapakah biaya yang harus dikeluarkan oleh Pak Budi untuk memasang pagar tersebut? Nah, kita lihat bahwa kebun Pak Budi berbentuk bangun segitiga ya, dengan panjang sisi 8 meter, 10 meter, dan 12 meter. Sekarang penyelesaiannya. Karena kebun Pak Budi berbentuk segitiga, maka untuk menghitung biaya pemasangan pagar, kita harus menghitung dulu berapa keliling bangun segitiga. Nah, sudah kita bahas sebelumnya bahwa keliling segitiga adalah jumlah panjang ketiga sisinya. Dalam hal ini, jika sisi pertama segitiga dinyatakan dengan A, sisi kedua dengan B, sisi ketiga dengan C, maka keliling segitiga adalah A tambah B tambah C. Kemudian A-nya kita anggap sebagai 8 meter, B 10 meter, dan C 12 meter. Maka keliling kebun Pak Budi adalah 30 meter. Nah, berapakah biaya yang harus dikeluarkan oleh Pak Budi untuk memasang pagar di kebunnya? Jadi, kita kalikan saja 30 meter dikali Rp25.000 sama dengan Rp750.000. Sekarang kita lihat mengenai luas segitiga. Berikut Ibu sampaikan sebuah bangun persegi panjang ABCD. Jika persegi panjang ABCD dipotong menurut diagonal BD, maka terdapat dua buah segitiga siku-siku yang kongruen. Sementara kalau kita melihat rumus luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Atau dalam gambar ini luas persegi panjang sama dengan AB kali BC. Nah, tampak bahwa luas segitiga adalah setengah dari luas persegi panjang ya, karena sudah dipotong pada diagonalnya. Jadi diperoleh luas segitiga adalah setengah dari luas persegi panjang atau panjang kali lebar bagi 2. Nah, karena tadi bahwa panjang pada persegi panjang itu
Setelah dipotong pada diagonalnya membentuk dua buah segitiga, jadi panjang pada persegi panjang kita anggap sebagai alas segitiga, kemudian lebar pada persegi panjang kita anggap sebagai tinggi segitiga. Maka luas segitiga adalah alas kali tinggi bagi 2. Atau ditulis juga luas segitiga sama dengan 1/2 kali alas kali tinggi. Sekarang kita lanjutkan untuk menentukan luas segitiga jika panjang ketiga sisinya diketahui. Perhatikan gambar segitiga ABC berikut. Jika L adalah luas daerah segitiga yang panjang ketiga sisinya diketahui, maka luas daerah segitiga dapat dinyatakan sebagai berikut. L sama dengan akar S dalam kurung S kurang A kali S kurang B kali S kurang C. Dalam hal ini, S adalah setengah dari keliling. Atau kalau kita lihat gambar di sini bahwa S adalah setengah kali A tambah B tambah C. Contoh, tentukan luas gambar di bawah ini. Perhatikan gambar yang kita lihat adalah sebuah segitiga dengan panjang sisi diketahui 5, 5, dan 6. Segitiga ini adalah segitiga sama kaki. Kita lihat ya, kita misalkan sisi A sama dengan 6, sisi B sama dengan 5, sisi C sama dengan 5. Kita menggunakan rumus menentukan luas segitiga apabila ketiga sisinya diketahui ya. Jadi kita perlu dulu mencari S. S itu adalah 1/2 dari kelilingnya. Jadi dalam hal ini 1/2 kali A tambah B tambah C. Jadi hasilnya sama dengan 8. Jumlah dari panjang sisi atau keliling adalah 16. 1/2-nya adalah 8. Ditanyakan luas segitiga. Mari kita gunakan rumus luas segitiga yang diketahui panjang sisinya, yaitu akar S dalam kurung S kurang A kali S kurang B kali S kurang C. Dalam hal ini S-nya adalah 8. Kemudian di dalam kurung pertama 8 kurang 6, dalam kurung yang kedua 8 kurang 5, dalam kurung yang kedua 8 kurang 5. Hasilnya adalah 8 cm, 8 kurang 6, 2, 8 kurang 5, 3, 8 kurang 5, 3. Jadi 8 kali 2 kali 3 kali 3. Sama dengan 144 cm pangkat 2 ya. Maka luas segitiga adalah 12 cm pangkat 2 atau 12 cm kuadrat. Contoh soal, tentukan keliling dan luas segitiga pada gambar berikut. Kita lihat gambar yang pertama, keliling segitiga sebagai A tambah B tambah C. Pada gambar yang pertama ini, dua sisi segitiga sudah diketahui. Sisi yang ketiga belum diketahui. Segitiga ini adalah segitiga siku-siku, di mana pada sebuah segitiga siku-siku ada sebuah sisi yang menjadi sisi miringnya, yaitu pada sisi 10 cm. Nah, untuk mencari panjang sisi yang lain, kita bisa menggunakan teorema Pythagoras, yaitu dengan cara
sisi miring dikurangi sisi siku-sikunya ya, untuk mencari salah satu sisi yang belum diketahui. Dalam hal ini, panjang sisi miringnya adalah 10. Kemudian kita anggap A, kemudian B kita ambil 8, dan yang belum diketahui adalah sisi C di sini. Nah, sisi C ini kita cari dengan menggunakan teorema Pythagoras. Kita lihat ya cara menghitungnya. Sisi miring dari segitiga ini 10 kita kuadratkan kurang 8 kuadrat. Sisi yang diketahui yang lain kemudian dibuat dalam tanda akar. Jadi kalau kita hitung 10 kuadrat sama dengan 100, 8 kuadrat 64, 100 kurang 64 sama dengan 36. Akar 36 sama dengan 6. Jadi panjang sisi C adalah 6 cm. Sekarang kita lihat berapa keliling dari segitiga itu. Kita tambahkan saja 10 tambah 8 tambah 6 sama dengan 24 cm. Kemudian untuk luasnya kita menggunakan rumus alas kali tinggi bagi 2 atau 1/2 kali alas kali tinggi. Nah, alasnya sama dengan 6 cm, tingginya sama dengan 8 cm. Jadi kita hitung 6 kali 8 bagi 2 sama dengan 24 cm kuadrat. Kemudian gambar yang kedua. Keliling segitiga ABC sama dengan A tambah B tambah C. Pada gambar yang kedua, segitiga ini, segitiga ABC adalah segitiga tumpul. Nah, kita tidak bisa menentukan besar panjang sisi dari segitiga yang belum diketahui ini dengan rumus teorema Pythagoras ya, dari segitiga tumpul ini. Perhatikan ya, dari segitiga tumpul A, B, C. Nah, kita menghitungnya dari segitiga siku-siku yang menggunakan garis putus-putus di sini. Jadi panjang kita misalkan pada titik siku-siku di sini kita misalkan sebagai titik E. Perpanjangan dari B ke E ini diukur 5 cm. Kemudian perpanjangan dari titik C tegak lurus garis BE tadi sebagai tinggi segitiga. Maka terbentuk sebuah segitiga siku-siku yang baru yaitu BEC. Kemudian EC ini sebagai tinggi segitiga ya. Kemudian B ke E ini tadi sepanjang 5 cm adalah sisi siku-siku yang lain. Nah, ada tanda tanya di sini. Kita memerlukan tanda tanya di sini atau panjang BC untuk mencari keliling segitiga ABC. Nah, kita pakai atau kita gunakan teorema Pythagoras ya. Kita lihat bahwa segitiga siku-siku ini, segitiga BEC, sisi miringnya adalah persis pada salah satu sisi segitiga ABC yang belum diketahui. Jadi, kita menggunakan teorema Pythagoras. Yang rumusnya adalah, karena merupakan sisi miring, maka teorema Pythagorasnya adalah 12 kuadrat tambah 5 kuadrat sama dengan BC kuadrat. Ya. Jadi kita hitung, nah seperti ini. 16 ini adalah panjang sisi AB, kemudian 20 panjang sisi AC pada segitiga yang Ibu buat dengan warna merah ini. Kemudian untuk mencari panjang BC ya atau sisi C adalah 12 kuadrat tambah 5 kuadrat. Ya, ini. Karena pada posisi sisi miring. Jadi kita tambah. Kalau pada soal yang pertama ini tadi, yang ditanyakan bukan pada sisi miring. Jadi kita kurangkan 10 kurang 8 ya. Kalau pada sisi miring yang ditanyakan apa yang belum diketahui, maka dua sisi siku-sikunya ditambah. Ini dia, 12 kuadrat tambah 5 kuadrat. Nah, 12 kuadrat 144, 5 kuadrat 25,
Jadi 144 tambah 25 sama dengan 169. Akar 169 sama dengan 13. Maka panjang sisi BC atau yang belum diketahui ini adalah 13 cm. Kemudian kita tambahkan ya untuk keliling segitiganya 16 tambah 13 tambah 20 sama dengan 49 cm. Nah, bagaimana dengan luasnya? Luas dalam hal ini kita menggunakan rumus luas segitiga ABC alas kali tinggi bagi 2. Sekarang kita lihat, pertanyaannya tadi adalah luas segitiga ABC. Jadi jangan dilihat segitiga yang ini ya berbeda ya nanti. Nah, segitiga ABC ini kelilingnya sudah diketahui, kita menggunakan garis tinggi 12 cm sebagai tinggi, kemudian alasnya kita ambil dari A ke B saja ya. Dari A ke B, jadi alasnya 16, tingginya 12. Atau bisa juga kalian menggunakan cara ya, luas segitiga A, E, C dikurangi luas segitiga B, E, C. Di sini tadi. Maka diperoleh luas segitiga ABC. Ya, posisinya di sini. Nah, kita pakai ya, alasnya 16, tingginya 12. Bagi 2. Maka luas segitiga ABC adalah 96 cm kuadrat. Silahkan kalian menggunakan cara lain ya untuk menentukan luas segitiga. Kita lanjutkan lagi pada bagian berikutnya, materi 8.6. Garis-garis istimewa pada segitiga. Sekarang kita lihat yang pertama adalah garis tinggi. Apa yang dimaksud dengan garis-garis istimewa? Garis-garis istimewa pada segitiga adalah segmen garis pada segitiga dengan salah satu titik ujung pada titik sudut segitiga dan titik ujung lainnya pada sisi segitiga yang berhadapan. Garis-garis istimewa pada segitiga terdiri dari garis tinggi, garis bagi, garis sumbu, dan garis berat. Nah, kita mulai ya mengenai garis tinggi. Garis tinggi segitiga adalah garis yang ditarik dari sebuah titik sudut segitiga, tegak lurus sisi di hadapannya. Garis tinggi segitiga selalu tegak lurus pada alasnya. Jadi, ada 3 garis tinggi pada suatu segitiga. Baiklah, berikut Ibu sampaikan bagaimana cara melukis garis tinggi dari segitiga PQR. Alat yang kita pakai adalah jangka dan penggaris. Misalkan kita akan melukis garis tinggi segitiga PQR. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama, gambarlah segitiga PQR sebarang, kemudian dari titik Q kita buat busur lingkaran sehingga memotong PR di titik A dan titik B. Jadi dari sini ya jangkanya dari Q, kemudian pensil jangka memotong garis atau sisi dari segitiga ini ya, sisi PR, sehingga berpotongan di titik A dan titik B. Kemudian dari titik A kita buat lagi busur di depannya. Kemudian pindah lagi dari titik B, buat lagi busur sehingga kedua busur yang baru ini berpotongan di titik C. Nah, kalau sudah selesai, tarik garis dari Q ke C ini ya. Dari Q ke C. Atau diperpanjang ya. Maka garis tingginya adalah garis dari Q ke S ini. Nah, tadi konsepnya adalah bahwa garis tinggi ini selalu tegak lurus dengan alas segitiga. Jadi, dikatakan bahwa
QS ini adalah tinggi dari segitiga PQR. Kemudian karena tegak lurus berarti sudut yang ada di titik potong sisi dan garis tinggi ini siku-siku atau 90 derajat. Kita lanjutkan lagi. Yang kedua, garis sumbu. Bagaimana langkah-langkah melukis garis sumbu? Garis sumbu suatu segitiga adalah garis yang membagi sisi-sisi segitiga menjadi dua bagian sama panjang dan tegak lurus pada sisi-sisi tersebut. Sekarang kita akan melukis garis sumbu pada segitiga ABC. Misalkan diketahui segitiga ABC seperti berikut. Langkah-langkah melukis garis sumbu pada segitiga ABC adalah sebagai berikut. Kita melukis garis sumbu pada sisi BC ya. Nah, buatlah busur lingkaran dengan titik B sebagai titik pusat. Dan jari-jari lebih setengah dari BC. Jadi lebih panjang dari panjang sisi BC ini. Sehingga busurnya di atas dan di bawah garis BC. Nah, ini maksudnya. Jadi dari titik B dibuat busur ya. Lebih dari setengah maksudnya lebih dari setengah di sini. Asal jangan keluar dari sisi BC ini ya. Kemudian pindahkan jangkanya ke titik C. Kemudian buat lagi busur ya. Nah, jadi langkah berikutnya adalah membuat busur lagi dari titik C. Jadi jangkanya tadi tidak usah digerakkan ya, bisa dipindah jari-jarinya, jadi langsung diputar sehingga ada titik potong antara kedua busur ya. Kita anggap titik B dan titik G. Nah, hubungkan titik P dengan titik G. Maka garis PQ adalah garis sumbu pada segitiga ABC atau pada sisi BC. Untuk garis sumbu pada sisi AC bisa kita buat ya. Busur lingkarannya kita buat dari titik C, kemudian pindah lagi dari titik A. Nah, perpotongannya nanti yang kita pakai untuk membuat garis sumbu. Konsep garis sumbu tadi ingat ya, garis sumbu membagi sisi sama panjang. Kalau tadi garis tinggi adalah garis yang tegak lurus. Ini memang tegak lurus ya, garis sumbu ini tegak lurus dengan sisi BC ini, tapi tidak melewati titik sudut di depannya. Kita lanjutkan. Sekarang garis bagi. Nah, pada materi segitiga atau materi sebelumnya, bab terdahulu kita telah pelajari bagaimana membagi sudut menjadi dua sama besar. Konsep itu digunakan pada bagian ini untuk melukis garis bagi pada suatu segitiga. Garis bagi segitiga adalah garis yang ditarik dari titik sudut segitiga dan membagi sudut menjadi dua sama besar. Karena ada 3 titik sudut segitiga, maka pada segitiga ada 3 garis bagi. Nah, bagaimana kita melukis garis bagi pada sebuah segitiga? Langkah-langkahnya perhatikan ya. Segitiga yang mau kita pakai adalah segitiga KLM. Yang kita bagi sudutnya menjadi sama besar adalah
sudut L. Langkah-langkahnya, pertama, lukislah busur lingkaran dari titik L ya, sehingga memotong sisi KL dan sisi ML pada titik A dan titik B. Nah, bisa diperhatikan ini busurnya. Kemudian dari titik A dan B kita buat lagi busur di dalam segitiga ini. Kemudian kalau sudah dari titik B buat lagi busur yang berpotongan. Kemudian titik potong kuda busur tadi kita tulis sebagai C. Kemudian kita lanjutkan, kita buat garis dari titik sudut L menuju titik C tadi ya, sampai ke sisi KL, KM ya, sampai ke sisi KM. Maka garis baginya adalah garis LD ini. Jadi artinya bahwa sudut yang ada pada L ini terbagi dua sama besar ya. Itu maksudnya garis bagi pada segitiga. Kita lanjutkan yang berikutnya, yang keempat adalah garis berat. Garis berat suatu segitiga adalah garis yang ditarik dari titik sudut suatu segitiga dan membagi sisi di hadapannya menjadi dua bagian sama panjang. Misalkan diketahui segitiga di EF sebarang, seperti pada gambar di bawah ini. Langkah-langkah untuk melukis garis berat adalah garis berat dibagi dari sudut F ya. Sudut F. Jadi perhatikan di sini. Jadi artinya tadi bahwa garis yang ditarik dari titik sudut suatu segitiga dan membagi sisi di hadapannya menjadi dua sama panjang. Nah, tadi ada persamaannya ya. Dua sama panjang di sini adalah garis sumbu. Lalu apa bedanya dengan garis sumbu? Ya, silakan. Kalau garis sumbu tadi tegak lurus ya. Tegak lurus, sisi di hadapannya. Kalau garis berat ini dimulai dari titik sudut. Jadi sisi di depannya akan terbagi dua sama panjang. D, E, F. Langkah-langkahnya, lukislah garis sumbu ya. Nah, ini dasarnya adalah garis sumbu. Jadi tadi prosesnya bagaimana? Proses garis sumbu, kita membuat busur dari titik B dan dari titik E. Ini garis sumbu ya. Kemudian ada titik potong garis sumbu ini dengan sisinya ya, sisi di depan sudut F ini. Nah, garis beratnya adalah kita menarik garis dari sudut F menuju titik tengah garis sumbu tadi. Maka garis beratnya adalah garis FG. Nah, demikian kegiatan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa kembali.